terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, kita akan golput. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketum, Bang Sekjen, izin awalnya cuma menengokin doang acara ini karena ada kumpul-kumpul, kebetulan lagi ada di Jakarta. Tadinya mau nengokin doang, mau melihat acaranya, mau gabung gitu. Tapi dilalak oleh Pak Ketum dan Pak Sekjen diminta untuk sedikit memberikan sambutannya. Tidak maksud menggurui atau merasa lebih pas di sini, tapi memang hari ini buat kita, terutama orang Betawi di Jakarta ini, sudah waktunya, sudah saatnya kita merapatkan barisan, menatap masa depan yang tinggal berapa bulan ke depan ini. Akan ada pemilu legislatif pertama. Tentu pemilu legislatif dalam perspektif kita orang Betawi ini kesempatan untuk melahirkan atau mendorong putra-putri Betawi masuk ke DPRD. Karena segala sesuatunya itu didasari sebuah kebijakan. Kebijakan yang membuat itu adalah legislatif. Nah, ketika legislatif kita kuat, dan nanti ada Bang Adiwodin, Bang Chan yang tetap membidani agar caleg-caleg Betawi ini bisa berdaya dan berdayakan, agar konsentrasi penuh pada pengawalan kepentingan-kepentingan orang Betawi. Sebenarnya sudah sejak lama, dulu waktu Bang Adiwodin ini di DPRD sudah berjuang bagaimana Setu Babakan bisa menjadi sebuah heritage buat orang Betawi. Nah, mungkin ke depan ini perlu lagi isu-isu yang bisa kita perjuangkan untuk anak Betawi ke depannya. Seperti anak-anak Betawi hari ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat juga, khususnya kepada anak-anak kita, kepada tokoh-tokoh Betawi bahwa Pilpres, Pileg, dan Pilkada itu bukan persoalan mati dan hidup, bukan persoalan surga dan neraka. Itu adalah sebuah proses demokrasi yang selalu berulang dan terus berulang 5 tahun sekali. Tidak terasa 2019 kemarin kita sudah pemilu, 2017 kemarin kita sudah pilkada, dan tahun depan akan terulang lagi. Tapi ketika pilkada, pemilu menggunakan isu-isu yang memecah belah, isu-isu yang menjauhkan antara umat dengan kiainya, jamaah dengan imamnya, dan seterusnya. Ini bisa kita rasakan di tahun-tahun yang lalu. Bagaimana pembelahan masyarakat begitu kuat dan dalam sehingga lukanya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Kita masih ingat 2012 kemarin bagaimana perbedaan politik itu membelah masyarakat sampai dalam, bahkan menistakan nilai-nilai kemanusiaan di antara kita. Masih kita ingat bagaimana saudaranya ada yang bilang cebong, yang sebelah ada yang bilang kampret, gitu kan, ada sebutan kadrun dan seterusnya. Dan itu kita rasakan betul. Yang cebong akhirnya nggak datang ke masjid, nggak mau jamaah sembahyang lagi, karena beda pilihan, di gerundelin terus sama yang sebelah, gitu kan. Yang kampret juga demikian, dan itu terasa betul. Saya kebetulan asli saya dari Kuningan Barat, Mampang Perapatan, gitu. Terasa banget kita berada di masyarakat, itu terasa banget, ya. Dan ini jangan sampai terulang lagi. Jadi kita berikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pilihan politik itu hanya sebuah keniscayaan,
sebuah keniscayaan dan bukan sebuah yang harus kita hitam putih dalam pilihan politik tersebut. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh semua yang bisa menyuarakan bagaimana politik itu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk terus memperbaiki bangsa dan negara ini, dan tentunya juga memperbaiki kampung halaman kita, Jakarta ini. Yang berikutnya mengingat waktunya berapa? Bebas. Makan dulu di depan. Bebas. Jangan belum pada makan siang. Yang terakhir mungkin ini, saya sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ini perjuangan ini nggak lepas juga dari Bang Najawadi, Bang Iksan. Perjuangan saya menjadi Wakil Menteri Agama, wasilah beliau juga. Saya sempat ngerepotin Bang Bram di Kemayoran, sebelum ngobrol sama Dr. Rusni gitu kan, tentang gimana caranya gitu kan. Sebenarnya kehadiran saya di Wakil Menteri Agama ini tidak lepas dari para senior dan abang-abang saya. Memang pintu masuknya agak sedikit terjal. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, Bang Haji, ini diawali ketika musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI Jakarta. Dari 6 cabang saya didukung 5 cabang. Dari 6 cabang saya didukung dari 5 cabang. Tapi oleh pimpinan pusat saya tidak di SK-kan, tidak diterima oleh ketua umumnya Dr. Rusni waktu itu. Soeharto apa? Saya tidak sekali. Nah, Pak Soeharto mungkin salah ngajak bercandanya. Kebetulan tidak ada bercanda anak Betawi, Bapak Ibu sekalian, abang-abang semua. Dia ajak bercanda, kita akhirnya saya matur, saya datang silaturahmi ke Bang Najawadi, ke Bang Iksan, semuanya saya datangin tokoh-tokoh Betawi, minta pendapatnya. Kata-kata beliau semua harus dilawan, ambil kembali hak ente sebagai ketua DPD. Nah, dari situlah saya melakukan perlawanan tanda kutip gitu kan, hampir tiap hari kantor DPP kita demo. Nah, kolamnya ini Bang Kia, kolamnya beliau. Nah, kita demo, akhirnya pada titik tertentu ternyata ada pertemuan kepentingan antara elit P3 dengan kepentingan kami saat itu. Singkat cerita, Pak Soeharto Monoarfa Jombang jatuh ketika beliau keseleo lidah tentang amplop kiai tempo hari. Dengan isu tersebut akhirnya perlawanan kita menjadi terakumulasi, digantikan oleh Pak Mardiono. Nah, ketika digantikan oleh ketua umum oleh Pak Mardiono hari itu, ya saya dipanggil oleh Pak Mardiono. Bang Saiful, besok ke depan mau gimana? Saya bilang saya terserah ketua umum. Terus mau tetap di DPW atau gimana? Saya tetap terserah ketua umum. Saya mau taruh di DPW DKI boleh, mau di DPP boleh. Akhirnya saat itu sepakatannya saya jadi ke DPP sebagai wakil ketua umum maksudnya saat itu. Tapi ada satu yang pesan-pesan dari abang-abang saya ini, bahwa kehadiran saya jangan hanya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bambus Betawi 1982 melaksanakan kegiatan yang sangat spesial, yaitu kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik hari ini khusus kita adakan dalam rangka kita menghadapi Pileg dan Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024, dan nantinya pada bulan September kita juga akan siap mensukseskan pelaksanaan pilkada di Jakarta. Nah, oleh karena itu telah disampaikan tadi berbagai kondisi sosial dan kondisi politik, termasuk juga strategi apa yang akan kita lakukan sebagai kaum Betawi. Ingat, orang Betawi ini punya suara 28% di Jakarta.
Ini suara yang cukup menentukan dan signifikan. Oleh karena itu, dalam rangka mensukseskan Pilpres khususnya pada tahun 2024 yang akan datang, beberapa udah ada di kantong kita udah ada ya, nama yang kita akan usung saat itu, dan pada waktu yang tepat nanti kita akan sampaikan ke tengah-tengah publik, khususnya ke tengah-tengah masyarakat kaum Betawi. Ya, termasuk juga suksesi pileg. Kita minta nanti seluruh orang-orang Betawi memberikan suaranya dalam konteks untuk membangun Jakarta ke depan lebih baik. Partai-partai politik yang ada di Jakarta ini memahami betul psikologi kaum Betawi, termasuk juga ya soal kalkulasi ke suara dalam pilkada. Kita memiliki 28%, hampir 3 juta suara di Jakarta dari orang Betawi. Oleh karena itu, saya minta partai-partai politik mulai hari ini mempertimbangkan dengan cermat siapa yang harus mereka rekrut untuk memunculkan tokoh Betawi menjadi gubernur dan atau menjadi wakil gubernur dalam pilkada 2024 yang akan datang. Untuk Bamus sendiri, apakah sudah ada mengantongi satu calon atau kriteria yang sudah ada? Ada beberapa calon yang kita tengah godok, ya. Dan nanti pada akhirnya 1 atau 2 nama ini kita akan sampaikan kepada partai-partai politik. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, kita akan golput.